warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelas Palembang dan Indralaya kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Purnia Dila dari kelas Indralaya, Davita Egya dan Naomi Asindi dari kelas Palembang. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai fungsi dan ruang lingkup bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davita Egya dari Program Studi Pendidikan Bimbingan dan Konseling tahun angkatan 2020 kelas Palembang akan menjelaskan materi pengertian dan prinsip untuk bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Bimbingan dan konseling untuk anak usia dini adalah proses pemberian bantuan psikologis yang diberikan kepada anak usia dini dalam rangka membantu anak usia dini agar dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal serta dapat memecahkan masalah yang akan menjelaskan prinsip-prinsip untuk bimbingan dan konseling anak usia dini. Yang pertama, bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Yang kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Yang ketiga, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Yang keempat, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Yang kelima, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik motorik, kecerdasan, sosial maupun emosional. Yang keenam, bimbingan harus dimulai dengan mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. Yang ketujuh, bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Yang kedelapan, dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua, hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. Yang kesembilan, dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua diikut sertakan agar mereka dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. Yang ke-10, bimbingan dilakukan seoptimal mungkin secara sesuai dengan kemampuan yang dimiliki guru atau pendamping sebagai pelaksana bimbingan. Bila mana masalah yang terjadi perlu ditindaklanjuti, maka guru pembimbing harus mengonsultasikan kepada kepala sekolah dan tenaga ahli. Yang terakhir, bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Berdasarkan pengertian dan prinsip-prinsip BK untuk anak usia dini yang telah dipaparkan pada video sebelumnya, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai fungsi bimbingan untuk anak usia dini. Jadi, ada beberapa fungsi bimbingan untuk anak usia dini. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu usaha bimbingan yang dilakukan oleh guru pendamping untuk menghasilkan pemahaman secara menyeluruh mengenai aspek-aspek kehidupan yang dialami anak tersebut. Misalnya, aspek pemahaman diri anak didik terutama oleh orang tua dan guru. Kemudian, hambatan-hambatan atau masalah-masalah yang dihadapi anak tersebut. Selanjutnya, lingkungan anak yang mencakup keluarga dan tempat belajar, juga lingkungan yang lebih luas di luar rumah dan di luar tempat belajar. Dan yang terakhir adalah aspek mengenai cara-cara penyesuaian dan pengembangan diri. Fungsi yang kedua adalah fungsi pencegahan. Fungsi ini adalah usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu atau menghambat ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Sekecil apapun masalah yang dialami anak akan mengganggu dan menghambat proses perkembangannya. Biasanya, guru atau pendamping dapat melakukannya
untuk melakukan pencegahan melalui berbagai teknik, misalnya dengan teknik home visit atau kunjungan rumah. Guru atau pendamping bisa melakukan kunjungan ke rumah-rumah anak tersebut yang mengalami masalah. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi perbaikan. Fungsi ini sebagai usaha bimbingan yang menghasilkan terpecahkannya berbagai permasalahan yang dialami oleh anak tersebut. Jadi, fungsi perbaikan ini diarahkan pada terselesaikannya berbagai hambatan atau masalah serta kesulitan yang dihadapi anak didik. Anak didik bisa terlihat apabila anak tersebut mengalami masalah, maka biasanya terjadi perubahan sikap yang ditunjukkan anak sehari-hari. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa anak tersebut sedang mengalami masalah, karena sekecil apapun masalahnya, anak tersebut pasti akan mengalami perubahan dan perkembangannya akan terhambat, bahkan terganggu. Kemudian, fungsi yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Jadi bimbingan itu tidak hanya diarahkan pada upaya membantu mengurangi berbagai kesulitan yang dihadapi anak didik, tetapi juga sebagai upaya memelihara berbagai potensi dan kondisi yang dimiliki anak untuk dikembangkan agar anak nantinya bisa mencapai apa yang ia inginkan. Dengan terpeliharanya potensi dan kondisi positif anak perlu dikembangkan seoptimal mungkin. Jadi, upaya bimbingan dalam mengembangkan kemampuan anak harus berorientasi pada kemampuan yang dimiliki anak. Misalnya, anak yang senang dengan kegiatan alam atau memiliki potensi kecerdasan naturalis dapat dibantu dikembangkan dengan cara-cara misalnya mengajak anak-anak menikmati dan mengamati alam terbuka, membantu menyiram tanaman setiap hari, merawat tanaman, menanam biji-bijian dalam media yang mudah dan mengamati pertumbuhannya. Selain itu, juga kita harus membantu anak-anak untuk membiasakan membuang sampah, buang air kecil dan besar pada tempatnya, beserta cara membuangnya. Untuk mengembangkan kemampuannya tersebut, kita juga bisa mengajak anak-anak berkunjung ke tempat-tempat bekas bencana alam seperti longsor, banjir, tsunami, luapan lumpur panas, atau abrasi di pantai. Jadi, dengan cara tersebut, anak-anak bisa memiliki rasa mencintai dan motivasi untuk memelihara dan menjaga lingkungan. Saya akan membahas materi asas-asas bimbingan konseling anak usia dini, yang terdiri dari yang pertama, asas kerahasiaan, 2. Asas kesukarelaan, 3. Asas keterbukaan, 4. Asas kegiatan, 5. Asas kemandirian, 6. Asas kekinian, 7. Asas kedinamisan, 8. Asas keterpaduan, 9. Asas kenormatifan, 10. Asas keahlian, 11. Asas alih tangan kasus, dan yang ke-12 asas Tutburi Handayani. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.